Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Komisi 1 akan mempresentasikan akuntansi investasi pemerintahan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Jaludin sebagai moderator dan ada anggota saya yang bernama Perita Almanisa, Wirial Adiba, Andrian Akbarijan, Wira Atmaja, Cece Sulaiman, dan Lili Iskandar. Dan next selanjutnya akan saya presentasikan definisi investasi. Definisi investasi adalah kegiatan pemerintahan yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial seperti yang disebutkan dalam SAP nomor 6. Paragraf 6. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Oke, next selanjutnya ada bentuk investasi. Silakan untuk saudara Wira Atmaja. Yaudah, yang selanjutnya bentuk investasi ya. Di sini bentuk investasi dalam melakukan investasi pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan mengenai bentuk, sifat, dan jenisnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat uang, dan obligasi BUMN, penyertaan pada BUMN, BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya. PSAP nomor 6 paragraf 8 menyebutkan terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian suatu utang baik jangka panjang, pendek, maupun jangka panjang, obligasi, serta instrumen ekuitas atau saham. Selanjutnya Dibacakan oleh saya. Ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik seperti dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Investasi tersebut ditunjukkan dalam rangka manajemen kas. Artinya, pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain meliputi deposito berjangka waktu 3-12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Kemudian ada pembelian surat utang negara, SUN, pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada investasi jangka panjang, ada dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen dapat juga berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga. Kemudian ada investasi permanen lain yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi ini merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok penyertaan modal. Kemudian investasi non permanen, yaitu pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo oleh pemerintah. Kemudian ada penanaman modal dalam proyek pembangunan, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, dan ada investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan. Next. Ada pengukuran investasi. Contohnya di sini adalah Pemda A membeli obligasi PTB sebanyak 25.000 lembar dengan suku bunga 7,5%. Tanggal kupon 1 Juni dan 1 Oktober dengan harga nominal 12.500 dengan harga beli
10.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2016. Biaya komisi dan administrasi 2,5% dari nilai nominal. Pemda A mencatat investasinya dalam obligasi sebesar 257.812.500.000 dengan perhitungan yang 25 obligasi tadi dikali harganya 10.000, kemudian biaya komisi dan administrasi dihitung, maka jadinya 7.812.500, maka totalnya didapatkan oleh total yang disebutkan pada sebelumnya. Next. Ada metode penilaian investasi. Yang pertama ada metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tetap mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha. Kemudian ada metode ekuitas. Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba rugi badan atau usaha yang menerima investasi. Yang terakhir ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lili Iskandar. Kemudian ada prosedur akuntansi investasi. Yang pertama itu fungsi-fungsi yang terkait. Di sini ada lima ini. Yang pertama, penggunaan anggaran kuasa penggunaan anggaran. Yang kedua, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Yang kelima, bagian penanggung jawab investasi. Yang keenam, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum. Terus di situ ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan yang pertama surat perintah membayar PM dan surat perintah pencairan dana. Terus yang kedua ada dokumen investasi, yang ketiga memo penyesuaian, dan yang keempat laporan posisi investasi daerah. Terus ada jurnal standar. Adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok dalam bagan akun standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dibacakan oleh Andrian. Ya, selanjutnya ada ilustrasi akuntansi investasi. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi, pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD, perencanaan akuntansi untuk investasi. Pencatatan investasi hanya terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional serta penyusunan LRA. Pencatatan untuk investasi diawali pada saat terjadi pengeluaran pembiayaan investasi. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional adalah investasi bertambah di sisi debit dan kas di kas daerah berkurang di sisi kredit. Sementara pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah pengeluaran pembiayaan sampai investasi bertambah di sisi debit dan estimasi perubahan SAL berkurang di sisi kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cecep. Baik, selanjutnya ada pengakuan hasil investasi. Pengakuan hasil investasi berdasarkan PSAP nomor 6 paragraf 39 sampai 40 dapat disimpulkan bahwa hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai. Diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Selanjutnya, Pirya Adibah, pengungkapan investasi. Yang selanjutnya ada pengakuan hasil investasi. Investasi dan pengungkapan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah menurut PSAP paragraf 3 antara lain yang pertama ada kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, lalu jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen, harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Lalu penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Selanjutnya wajar dan alasan penerapannya. Pos investasi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.